Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bupati Oku Timur yang saya cintai, saya sayangi, saya hormati, Wakil Bupati Oku Timur, anggota DPRD Sumatera Selatan, anggota DPRD Kabupaten Oku Timur yang sempat hadir, para pejabat Pemprov, para pejabat Pemkab, sampai dengan tingkat camat, kepala desa dan lurah, masyarakat Blitang, kampung halaman saya, khususnya masyarakat Gumawang, pimpinan Rumah Sakit Katolik Caritas yang sempat hadir di sini, yang akan kita resmikan intensive care unitnya, ICU, yang melengkapi fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, hari ini di tepat ulang tahun Oku Timur yang ke-18 kita berkumpul di Simpang 3 Caritas namanya ini, di mana jalan ini tempat saya lalu lalang sejak remaja. Dan ternyata orang tua Mendagri dulu tinggal di situ, maka saya bilang sama Mendagri, saya pakai nama kakeknya yang dimakamkan di Jalan Mojo untuk dinamakan di jalan ini sebagai cara kita untuk mengenang. Hadirin, kalau tadi kita saksikan di layar depan bahwa beberapa infrastruktur atau banyak infrastruktur yang telah dan akan kita resmikan berikut ini merupakan wujud konkret dari sinergitas. Tidak akan ada gunanya pendanaan sebanyak apapun tanpa direncanakan dan tanpa dilaksanakan dengan baik. Beberapa tempat saya sering mengatakan, antara rapi dengan tidak rapi itu biayanya sama. Antara berkualitas dengan tidak berkualitas biayanya sama. Artinya kalau rapi dan tidak rapi kita memilih yang rapi. Kalau kualitas dan tidak berkualitas kita milih yang berkualitas. Itu adalah salah satu cara kita menilai bagaimana kita memberikan stimulan atau bantuan-bantuan kepada daerah, kabupaten, kota se-Sumatera Selatan ini. Nah, jika Oku Timur mendapatkan porsi yang lebih, juga saya pernah mengibaratkan kalau saya ini tukang catering atau panggung, tukang masak di persedekahan-persedekahan, saya yang masak bersama DPRD, saya yang menghidangkan, biasanya sering ada restan. Nah itu saya kembalikan ke kampung. Begitu juga ibu-ibu panggung itu sering diwadahi plastik dibawa pulang kalau ada sisa-sisa masak itu. Kira-kira begitulah. Nah, wajah Oku Timur ini adalah wajah yang begitu cepat berubah. Bahkan lebih cepat di saat saya menjadi bupati dulu. Karena dulu nggak punya uang. Bergerak membangun dengan segala kekuatan masyarakat dan APBD. Saat ini bergerak membangun dengan kekuatan masyarakat dan bantuan provinsi. Ada beberapa yang masih belum selesai kita perbaiki, tapi kita butuh meliterasi di masyarakat. Saya sering dapat unggahan medsos yang di-tag ke saya begitu tentang infrastruktur yang belum baik. Ketika kita cek ternyata itu adalah jalan perkebunan, ada jalan-jalan yang memang di dalam perumahan, dalam hal ini tanggung jawab developer, ada juga jalan-jalan persawahan. Tapi tidak apa-apa, kalau bisa kita akomodir, kita akomodir. Bahkan ada jalan desa yang memang sebenarnya dikelola desa, diawasi desa dan dibangun oleh desa.
Tapi inilah campur tangan pembangunan ini, kita jangan mendikotomikan antara kewajiban A dan kewajiban B. Kalau tadi dilaporkan oleh Ibu Eko sebagai asisten 2, salah satu yang bertanggung jawab dalam perekonomian dan pembangunan di Sumatera Selatan ini, menyampaikan tadi bahwa di setiap klaster pembangunan itu ada penanggung jawab. Tanggung jawab provinsi terhadap jalan kabupaten yang ratusan kilometer. Salah satu kendala yang saya hadapi ketika saya jadi bupati adalah infrastruktur provinsi yang ratusan kilometer berada di sini. Kita tidak bisa menanggulanginya karena ada sistem manajemen keuangan yang nggak boleh kita langgar. Sehingga harus menunggu gelontoran provinsi. Dan saat itu provinsi sedang konsentrasi di tempat lain, artinya pada pekerjaan lain, bukan ke wilayah ini. Bertahun-tahun kita mengalami kerusakan jalan yang sangat membuat semua menjadi mahal. Silaturahmi mahal, perdagangan mahal, komoditas menjadi murah dikarenakan ongkos angkut yang begitu mahal. Nah, klaster berikutnya adalah bantuan gubernur. Bantuan gubernur berupa bantuan yang sifatnya direktif. Ada untungnya dulu saya berada dan bertugas di Oku Timur ini selama 10 tahun, tidak ada satu desa pun yang belum pernah saya jamah. Tidak ada satu lorong pun yang menghubungkan antar desa yang belum pernah saya lalui. Sehingga ketika silih berganti kepemimpinan daerah ini, saya sudah tahu apa yang diusulkan. Nah, terjawab satu demi satu. Saya bantu melalui bantuan gubernur. Ada lagi bantuan gubernur yang masukannya dari DPRD. DPRD, khususnya DPRD provinsi yang diberikan masukannya kepada bupati. Bupati yang mengusulkan kepada gubernur. Artinya semua diakomodir, bahkan masukan dari kepala desa, masukan dari tokoh masyarakat. Sudah sempurnakah ini? Belum. Belum. Masih banyak lagi yang kurang. Apa? Jalan ekstransmigrasi. Bahwa di Sumatera Selatan ini ada ribuan kilometer jalan itu adalah warisan wilayah transmigrasi yang belum ada kejelasan penanggung jawabnya. Ketika Kementerian Transmigrasi dilebur menjadi institusi yang tergabung dengan kementerian lain, maka pertanggungjawaban itu kembali ke daerah. Coba bayangkan kalau di Batu Marta itu ada unit ke unit, dari unit ke blok, dari blok ke blok, dari blok ke pemukiman, dari SP ke SP. Di sini juga ada. Di sini ada Wai Hitam, kalau di Oki ada Pematang Panggang, dan lain sebagainya. Di Banyuasin ada jalur dan lain sebagainya. Di Sungai Lilin, di Muba ada Sungai Lilin. Itu jumlahnya ribuan kilometer. Kita jamah butuh biaya besar karena long segment. Ada yang sampai satu ruas itu 70 km. Ada yang ratusan kilometer. Seperti Muara Sugihan, kalau pernah dengar Muara Sugihan Oki dan Banyuasin itu ratusan kilometer. Tak bertuan. Dengan kelemahan keuangan daerah, khususnya kabupaten, tidak mungkin pemerintah provinsi mendiamkan itu. Karena sekarang titik-titik itu sudah menjadi titik-titik produksi. Baik sawit, karet, maupun produksi pangan kita. Nah, jadi inilah Pak Bupati, kita jangan lari dari bingkai, bahwa bingkai kita ini adalah memfasilitasi semua yang bersifat produktif. Apakah itu pangan, apakah itu perkebunan. Nah, jika saja pembangunan ini tidak membuat leluasa berekonomi, tidak membuat leluasa bersilaturahmi, apa gunanya? Apa gunanya ini? Uang yang kita gelontorkan hampir 1,5 triliun 2019, 2020, 2021 ini, belum lagi 2022 dengan rayuan mautnya bupati ini bisa lebih dari 2 triliun. Coba bayangkan. Coba bayangkan ini, kalau ini menjadi sia-sia, maka sebelum direncanakan
petugas lihat dulu ke lapangan. Kita harus menghitung dampak, bukan sekedar DED, bukan sekedar desain atau detail engineering design, bukan DED saja. Tapi kita lihat dampaknya. Dampaknya apa? Kalau dia tidak berdampak, dan itu pasti tidak mungkin, pasti ada dampak. Tapi ada dampak maksimal, ada dampak yang sedang-sedang saja. Utamakan yang dampaknya maksimal. Itu namanya prioritas. Jadi ruas-ruas tertentu yang sifatnya prioritas, pasti kita akan segerakan untuk membangunnya. Ini saya minta semua pihak mendengarin, khususnya pemangku kebijakan di pembangunan, PU kabupaten, PU provinsi, sampai dengan petugas-petugas pengawasnya. Nah, setelah ini kita hitung dampak ekonominya dan lain sebagainya, dampak konektivitas tadi, dia harus menurunkan biaya transportasi. Untuk apa ini kalau biaya transportasinya nggak turun? Misalnya, durasi perjalanan yang harus berkurang. Ini saya membuktikan loh. Dari Palembang ke Belitung ini waktu saya jadi bupati, rata-rata saya 7 jam. Rata-rata saya 7 jam untuk sampai dapat sampai Martapura. Sekarang ini 3 jam saja kita sudah cukup waktu untuk dapat itu. Berarti ada 4 jam efisien waktu. Coba kalikan 4 jam ini dengan nyalanya mesin, dengan berputarnya roda, berapa BBM berkurang, berapa ban haus yang harusnya terjadi menjadi tidak terjadi. Ini juga harus dihitung detail. Terus efisiensi waktunya. Bahkan kita pernah terjadi kendala ketika penyesuaian ijazah. Ini orang-orang BKD pasti tahu ini bahwa dulu Palembang Belitung ini yang kuliah di Palembang ijazahnya nggak bisa disesuaikan pada aturan tertentu pada saat itu, dikarenakan harus di jarak tempuhnya lama. Nah sekarang sudah menjadi dekat. Nah ini yang kita inginkan menjadi wahana kita berkompetisi dengan daerah lain. Sudah terbukti Oku Timur punya tingkat kemiskinan yang terendah pada level kabupaten. Jadi kalau kota tadi Pagar Alam Bu, kalau kabupaten itu Oku Timur punya kerendahan kemiskinannya yang terbaik, artinya tingkat kesejahteraan terbaik. Tapi itu harus diperbaiki lagi Pak Bupati, karena itu adalah warisan saya dulu. Jadi 17% kita turunkan ke 1 digit, bahkan 9% pada saat itu, bahkan pernah 8, itu masih warisan saya. Tapi ini kita maklumi karena dalam pandemi COVID-19 yang variannya berubah-ubah, ada Omikron, ada Demikron, ada Pikron. Oh enggak, bukan virus ini ya. Nah, oh ibu sekalian, nah sekarang pemanfaatan ini kecuali tepat guna, mengefisiensi, tentu harus diawasi. Di sini letak salah tafsirnya kita. Orang mengira yang mengawasi itu hanya Dishub, hanya polisi. Tidak. Yang mengawasi itu kita semua. Kenapa? Karena faktor kerusakan jalan itu ada 2. Pertama, mutu yang tidak tercapai. Kedua, pemakaiannya yang overload. Bobot timbangan. Saya minta Pak Bupati aktifkan lagi timbangan portable itu. Nanti saya kasih izinnya. Jadi setiap saat Dishub itu bisa merazia bersama polisi di lapangan. Jadi ketika ada kendaraan overload, bisa diturunkan timbangannya. Nah ini yang mengawasi siapa? Bisa rakyat, bisa kepala desa, bisa semua. Tapi tujuannya adalah pemeliharaan, pengawasan. Bukan ada hal-hal lain, dendamkah atau apa. Tidak ada itu. Nah ini yang saya inginkan, terintegrasinya pola pikir kita untuk memelihara uang yang sebenarnya datang dari masyarakat. Salah satu kepatuhan bayar pajak.
Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita pajak over target, tercapai karena kepatuhan masyarakat. Ya udah terlalu juga kalau sekarang nggak bayar pajak, udah terlalu juga. Kalau dulu masyarakat balik nggak bayar pajak, mana nak bayar pajak, jalannya jahat. Nah sekarang kita balik, jalan sudah bagus, ayo bayar pajak. Nah ini yang harus ada kolaborasi aktif dengan masyarakat. Pak Bupati, saya ingin Oku Timur ini tetap maju terdepan. Bukan hanya saja maju di antara yang ada di 17 kabupaten, tapi secara nasional kita harus kreatif. Kalau orang kaya atau daerah kaya punya inovasi, biasa saja. Wong kaya naik mobil biasa baik. Tapi kita ini dengan anggaran terbatas bisa unjuk gigi. Ini yang kita harapkan, itu yang disebut inovasi yang produktif sifatnya. Jadi inovasi ini saya minta kepada termasuk kepala desa yang hadir di sini. Kalau kita sudah bicara inovasi itu jangan terus kita melihat Kim Jong Un gitu. Jangan begitu. Lihat dia yang lempar rudal ke Jepang, itu mahal. Kita cukup inovasi itu dari hati dulu. Inovasi itu memperbesar rasa memiliki kita. Handar beni, kalau bahasa Jawanya. Handar beni, rasa memiliki kita terhadap daerah. Kalau kita sudah punya inovasi itu yang sifatnya masif, semua kita punya inovasi itu merubah yang tadinya menikmati saja tanpa tahu kejelasan, sekarang kita tanamkan rasa memiliki bahwa ini milik kita. Kalau kita sudah merasakan ini milik kita, kita pelihara dan akan kita sayang ini. Kalau kita merasa ini milik kita, maka tidak ada di antara kita yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita bangun ini. Terakhir Pak Bupati, saya ingin kerapian bahwa Gumawang ini menjadi sentral ekonomi bagi kawasan 9, istilahnya 9 kecamatan yang ada di sini, yang dulu masuk dalam kota terpadu mandiri. Itu adalah sebuah ajakan untuk merubah mindset. Kalau di paripurna tadi saya ngomong mindset tentang dari jiwa membeli menjadi jiwa penghasil. Kalau sekarang kita dari jiwa yang seperti terjajah, sekarang berubah menjadi jiwa masyarakat kota. Masyarakat kota itu ingin semuanya higienis, sanitasi terjaga. Tidak ada lagi siring atau drainase yang tidak terjaga. Bahwa di Gumawang ini ada sungai pembuangan namanya Sungai Jelabat dan Sungai Datu juga harus dijaga. Bagaimana hidup sehat ini? Saya minta hidup sehat itu dijadikan moto. Kemarin saya bahas ini tentang tindakan dan pencegahan. Kalau dokter, bidan, perawat itu lebih banyak ke kuratif, membuat tindakan pengobatan. Tapi kalau masyarakat, saya ingin punya tindakan pencegahan. Jadi saya minta hidup murah, hidup mudah dengan menjaga jangan sampai terjangkit penyakit. Di antara lain adalah sekarang ini COVID-19. Selamat ulang tahun untuk Oku Timur. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah terindah di awal tahun 2022 ini dan membangkitkan semua semangat kita untuk tetap tinggi punya rasa memilikinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, infrastruktur di Kabupaten Oku Timur yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Oku Timur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini saya resmikan. Tadi M. Saleh. Juga saya akan meresmikan nama jalan ruas ini ya, ke Kapasan ya. Dari jembatan sampai ke arah Nusa-Nusa, ke arah Sido-Sido.
simpang ini? Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Muhammad Saleh Mu'alim. Dengan ini saya resmikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.